Oke, sekarang kita bahas tentang pasal 53 KUHP tentang percobaan pada tindak pidana. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Kasus ini sangat menarik. Kenapa saya bilang sangat menarik? Karena ini sering terjadi di masyarakat dimanapun kita berada. Bahkan sampai sekarang ini pun, kasus pasal 53 ini ada yang masih belum. Baik, pasal 53 KUHP ini tidak sembarangan dihukum karena ketentuan untuk memenuhi syarat. Sebelumnya baru berlaku pasal 53 KUHP ini. Karena walaupun orang ini sudah ditangkap, kalau memang tidak memenuhi syarat pasal 53, maka tidak dapat dihukum. Oleh sebab itu, pasal 53 ini mempunyai 3 syarat. Ya, mempunyai 3 syarat. Yang satunya adalah adanya niat permulaan yang sudah nyata-nyata pada arah ke sana atau pada hal yang ingin dia capai itu. Yang kedua adalah sudah dimulai dengan tindakan permulaan, ya, sudah dimulai dengan tindakan permulaan. Yang ketiga adalah perbuatan itu tidak terjadi bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena pengaruh orang lain. Ketika itu ketiga hal terjadi, maka pasal 53 tadi bisa dihukum. Namun ada juga yang tidak bisa dihukum. Mari kita masuk pada contoh kasusnya. Contoh kasus yang bisa dihukum. Contoh kasus yang bisa dihukum ini berarti adalah suatu tindak kejahatan yang sudah terjadi dan telah selesai. Maka berarti kalau sudah bisa dihukum ini, artinya pasal 53 tadi memenuhi 3 syarat yang telah saya sebutkan. Contohnya yang bisa dihukum adalah seorang A, dia sedang duduk di atas motor yang telah diparkir di sebuah parkir area A misalnya. Lalu pada saat itu si A ini dia mempunyai satu kunci. Ya, ada kunci yang berbeda yang telah disediakan dari rumah. Lalu pada saat dia duduk di motor, si A ini dia pegang stang motor. Dia memegang stang motor itu. Lalu pada saat dia memegang itu, kemudian si A dia mengambil kunci lalu memasukkan kunci itu ke dalam stop kontak, ya, stop kontak motor. Berarti di sini kita tahu bahwa adanya suatu niat, berarti adanya tindakan permulaan. Ya, udah 2 ya syarat yang memenuhi. Pada saat dia duduk di motor itu, dia pegang stang motor, berarti di situ sudah ada niat sebelumnya. Ya, motor ini kan bukan miliknya, ngapain dia duduk? Lalu ngapain dia masukkan kunci sementara bukan motornya? Ketika dia muter-muter kunci, ya, di otak-atik, lalu ada satu orang yang melihat, lalu dia ditangkap. Berarti ini namanya sudah terjadi tindakan percobaan pada tindak pidana. Namun apabila kasus ini diproses secara hukum, maka hukumannya sudah disantumkan pada ayat ketiga pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Biar saya bacakan. Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka bagi percobaan dijatuhkan hukuman selama-lamanya 15 tahun. Nah, ini adalah contoh kasus kalau memang dia adalah percobaan pada pembunuhan berencana. Ya, berarti hukumannya cuma 15 tahun. Berarti kalau memang dia adalah jatuh pada kasus tentang percobaan pada pencurian biasa, berarti
hakim tidak boleh memvonis lebih dari hukuman yang telah ditentukan. Artinya berarti berapa hukuman pencurian biasa. Contohnya kalau memang dia hukuman pencurian biasa adalah 8 tahun misalnya, berarti hukuman yang 8 tahun ini akan dikurangkan sepertiga, ya. Akan dikurangkan sepertiga. Di sini dasar hukumnya ada pada ayat kedua pasal 53 KUHP. Biar saya bacakan. Maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiga dalam hal percobaan. Ini artinya, biar saya jelaskan, bahwa jika tadi si A ini yang sudah mengotak-atik motor, sudah masukkan kunci ke dalam stop kontak, kalau memang dia itu terbukti melakukan percobaan pada tindakan kejahatan atau tindak pidana, maka hukumannya adalah dikurangin sepertiga, ya. Dikurangi sepertiga. Oke ya, sudah jelas ya, berarti itu hukumannya. Sekarang masuk kita pada contoh kasus yang belum selesai, berarti tidak dapat dihukum. Kasus ini juga adalah hampir mirip dengan kasus tadi, hanya dengan cara pelaksanaannya berbeda. Mengenai kasus yang tidak dapat dihukum ini, misalnya dia tadi mau berniat untuk mencuri motor tersebut, lalu pada saat dia mau mencuri motor itu, dia dulu melakukan hal yang pertama, yaitu dia mendekati motor itu. Dia mendekati, dia masih memantau. Dia masih memantau di sekitar itu apakah ada orang apa tidak. Lalu dia melakukan tindakan selanjutnya. Dia mulai naik di motor itu, dia duduk. Dia duduk di atas motor. Ketika dia duduk di atas motor itu, tidak lama kemudian ada satu orang yang melihat dia. Lalu dia ditangkap. Dan dibawa ke pihak yang berwajib. Dinyatakan bahwa dia adalah melakukan pencurian. Nah, tindakan seperti ini kan dia masih belum melakukan pencurian, dia hanya duduk di atas motor itu. Berarti ini polisi tidak mempunyai hak untuk menahan orang tersebut. Ya, biar saya kasih tahu bahwa ini kan sering terjadi di masyarakat zaman sekarang. Dia hanya duduk di atas motor, ataupun dia hanya singgah sebentar, lalu dia ditangkap, lalu dia digebukin. Nah, contohnya ada pertanyaan begini, Pak, itu bagaimana juga ya kalau memang ada seorang yang mengetahuinya bahwa dia itu melakukan tindakan kejahatan, tapi dia masih belum melakukan, namun warga telah menghakimi dia. Nah, ini bisa dikenakan hukum terhadap orang yang menghakimi dia. Jadi dia tidak bisa dihukum karena tidak memenuhi syarat tadi, karena belum sampai pada tujuan yang ingin dicapai. Dia masih belum melakukan tindakan apa-apa. Dia hanya duduk di atas motor tersebut. Berarti tindakannya belum selesai. Itu adalah tindakan yang belum selesai. Tindakan yang belum selesai ini, biar saya jelaskan sekali lagi bahwa tidak bisa dihukum apabila dia itu nggak jadi mengambil motor tersebut. Kenapa dia nggak jadi? Karena ada seorang yang mengetahuinya. Ada orang yang memanggilnya, karena mengapa kamu dudukin motor saya? Jadi yang niatnya tadi ingin mengambil motor tersebut, lalu dia berbalik arah.
dia nggak jadi lagi mengambil motor tersebut. Ya, kira-kira begitu contoh pasal penerapan 53 KUHP, atau disebut dengan delnaming. Ya, pasal delnaming, percobaan pada tindak pidana. Jadi jika teman-teman mempunyai pertanyaan selanjutnya untuk video ini, silakan ikuti video berikutnya. Ini sangat menarik. Jadi dasar saya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini ilmu yang telah saya dapatkan dan pengetahuan yang telah saya terima dari universitas saya. Namun ini hanya berbagi ilmu kepada kawan-kawan yang ingin membutuhkan. Ya. Jadi jika kalian ingin berkenan, mohon jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.